Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu Pak? Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, saya kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Jadi fokusnya itu di sana dengan private meet. Memang pertemuan tertutup ya Pak? Karena kan Sangat tertutup, sangat tertutup. yang hadir siapa saja Pak? Kalau dari pemerintahan, mantan Perdana Menteri Australia, ada Kevin Rudd, kemudian mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dan saya. Yang lain-lain pemimpin-pemimpin tech company yang banyak. Pak Jokowi memang sudah merasa betul-betul masuk masa pensiun atau masih ingin produktif Pak? Ya kalau produktif apapun kita ingin lah, masa hidup harus kita isi dengan produktivitas yang semaksimal mungkin. Harus produktif, hidup itu harus produktif. Dan itu yang berusaha Bapak lakukan sekarang? Ya mungkin hal kecil-kecil tapi ingin saya lakukan. Oh, kemarin itu kan sempat ramai ketika Bapak bertemu Pak Prabowo di resepsi pernikahan. Yang dibahas soal cawe-cawe. Karena kan ada tudingan, wah Presiden ke-7 nih masih ingin intervensi di pemerintahan saat ini. Sempat dibahas cawe-cawe juga dengan Pak Prabowo gitu Pak? Enggak, itu guyonan, malah guyonannya adalah Pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo, gitu. Guyonan. Enggak lah kalau saya melihat kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9, artinya dukungan masyarakat sangat baik, dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat baik. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Sangat baik. Saya kira kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM, itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak. Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja. Enggak. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa? Enggak, tidak baiklah saya kira nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang sangat baik. Karena kan orang menganalisanya Pak, karena menteri-menteri datang ke sini duduk di meja ini, kemudian ada yang bertanya itu silaturahmi biasa apa silaturahmi politik ya? Ya silaturahmi biasa, ada yang kangen karena belum pernah ke rumah, karena juga udah 3 bulan nggak ketemu, ya ingin
mengabarkan. Tapi tidak ada pembicaraan politik biasanya? Enggak ada. Betul, enggak ada. Betul, enggak ada. Kalau Mas Gibran gimana, Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Enggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo sangat baik? Ya, itu masyarakatlah yang menilai, jangan saya. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri? Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2? Kalau orang Jawa bilang, ojo kemajon. Udah, itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus jangan melebihi, jangan berlebih-lebihan. Karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu, udah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak. Ojo kemajon. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Pak, saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi, jadi IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa. Dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia, ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja
ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian-penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Sekali lagi, ini pindah ibu kota. Saya ingat Bapak dulu sempat bilang akan terus mengawal IKN walaupun sudah tidak lagi menjabat presiden. Itu yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya bukan mengawal ya, mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pak, mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah sekarang. Karena efisiensi anggaran yang sampai 300 triliun total dari kementerian-kementerian maupun juga dari daerah. Bapak melihat langkah itu seperti apa, Pak? Ya, efisiensi anggaran itu bagus. Bagus. Memang perlu dilihat anggaran-anggaran yang tidak efisien memang harus dipotong, tetapi juga melihat urgensinya. Apakah misalnya kayak SPJ itu kalau dipotong terlalu banyak bisa mempengaruhi okupansi hotel, bisa mempengaruhi jumlah penumpang pesawat, larinya bisa kemana-mana. Tapi apapun efisiensi harus dilakukan. Pak, tapi harus dilihat secara hati-hati. Supaya multiplier efeknya tidak justru malah kontra terhadap rencana pembangunan begitu ya? Iya, kira-kira itu. Pak, pengalaman kemarin di Pilkada itu membuat Bapak ingin untuk masuk lagi partai politik atau justru membuat Bapak merasa sudahlah tidak perlu lagi terlibat politik elektoral? Enggak lah, kalau produktif, hidup itu harus produktif, tapi untuk berpolitik lagi, saya harus berhitung panjang. PAN mengajak, Golkar berharap, Gerindra menyebut, Bapak ada ketertarikan untuk menerima? Belum berpikir ke arah sana. Belum berpikir ke arah sana. Atau ketika Bapak bilang partai perseorangan, itu maksudnya Bapak partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari nantilah baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK? Artinya? Ya dimiliki oleh seluruh anggota. Kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang, Pak? Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Itu yang akan Bapak dirikan? Enggak, itu baru dalam pemikiran. Ini kan saya mancing-mancing, Pak. Pak, ada undangan ke HUT Partai Gerindra minggu depan. Yang diundang Bapak, dan katanya semua ketua partai diundang, berarti kemungkinan Bu Mega juga akan diundang. Bagus. Iya. Bagus. Ya. Semua Bapak akan hadir, Pak? Insya Allah, apabila diundang, saya pasti hadir. Kalau Bu Mega juga hadir, itu akan jadi pertemuan pertama Bapak dengan Bu Mega setelah sekian lama ya Pak? Iya, sangat bagus.
Kapan Pak terakhir ngobrol dengan Bu Mega? Apa nih ya? Ya sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Jadi menarik untuk lihat kalau nanti Bapak duduk berdua dengan Bu Mega ya Pak. Akan ngobrol apa kira-kira Pak? Tapi hubungannya baik-baik saja Pak? Baik-baik saja. Bapak kalau udah senyum-senyum gini. Baik, Pak Jokowi, terima kasih banyak Pak sudah mengundang ke Solo. Mudah-mudahan ada lain waktu saya bisa wawancara Bapak lebih panjang ya Pak. Bisa, Karena masih banyak insyaallah. pertanyaan-pertanyaan. Saya dari tadi dikasih kode sama Bang Syarif tuh Pak di situ. Ini karena saya bandel aja, jadi saya nanya terus, tapi saya tahu Bang Syarif tuh. Coba tolong disorot Bang Syarif. Tuh, saya yang bandel nanya-nanya terus. Mudah-mudahan ada waktu kita berbincang lebih panjang ya Pak Jokowi. Kita siapkan. Kita diskusi. Kita siapkan, insya Allah. Terima kasih banyak Pak undangannya. Terima kasih, Pak. Mbak Terima Nana. kasih. Terima kasih.